Kalian tahu nggak sih seberapa penting manajemen risiko pada perusahaan? Video kali ini saya akan membahas bagaimana perusahaan melakukan identifikasi terhadap risiko. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ayu Anissa Rohani dengan NIM 64191539, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bina Sarana Informatika. Sebelum memanajemen risiko, maka harus dapat diketahui adanya risiko tersebut. Berarti, membangun pengertian tentang sifat risiko yang dihadapi dan dampaknya terhadap aktivitas perusahaan. Dalam keadaan tidak diidentifikasikan, semua risiko berarti perusahaan yang bersangkutan menanggung risiko tersebut secara tidak sadar. Pengidentifikasian risiko merupakan proses penganalisisan untuk menemukan secara sistematis dan secara berkesinambungan risiko yang menentang perusahaan. Yang dilakukan oleh manajer risiko mencangkup membuat daftar semua kerugian yang dapat menimpa perusahaan tersebut. Yang kedua, melalui pendekatan sistematis mencari kerugian-kerugian potensial yang mana yang dapat menimpa perusahaan. Sumber-sumber informasi bisa didapat dari data perusahaan asuransi, informasi dari Badan Penerbitan Asuransi, informasi dari Asosiasi Manajemen Asuransi, informasi dari Ikatan Manajer Risiko dan Asuransi, serta informasi dari kepolisian. Apa sih manfaat daftar kerugian potensial? Bagi sebuah perusahaan, hakikatnya daftar kerugian potensial dapat menunjang pencapaian berbagai tujuan yang berkaitan dengan pengelolaan bisnis pada umumnya. Jadi, tidak hanya untuk kepentingan manajemen risiko saja. Daftar kerugian potensial juga merupakan suatu cara yang sistematis guna mengumpulkan informasi mengenai perusahaan-perusahaan lain yang mungkin ada kaitannya dengan aktivitas bisnisnya. Jadi, daftar kerugian potensial sangat bermanfaat bagi kegiatan pengelolaan bisnis secara keseluruhan, tidak hanya di bidang penanggulangan risiko saja. Sedangkan, manfaat daftar kerugian potensial bagi manajer risiko meliputi mengingatkan manajer risiko tentang kerugian-kerugian yang dapat menimpa bisnisnya, sebagai tempat mengumpulkan informasi yang akan menggambarkan dengan cara apa dan bagaimana bisnis-bisnis khusus yang dapat dimanfaatkan untuk menanggulangi risiko potensial yang dihadapi bisnisnya. Lalu, sebagai bahan pembanding dalam mereview atau mengevaluasi program penanggulangan risiko yang telah dibuat, yang dapat mencakup premi yang sudah dibayar, pengamanan-pengamanan yang telah dilakukan, kerugian-kerugian yang timbul, dan sebagainya. Seluruh kerugian potensial yang dapat menimpa setiap bisnis pada umumnya dapat diklasifikasikan. Yang pertama, kerugian atas harta kekayaan atau property exposure, yang meliputi kerugian yang langsung dapat dihubungkan dengan biaya pergantian atau perbaikan. Contohnya, gedung yang terbakar, peralatan yang dicuri. Kerugian ini dinamakan kerugian langsung. Ada juga kerugian tidak langsung, kerugian yang dapat secara tidak langsung dihubungkan dengan kerugian yang terjadi. Contohnya, rusaknya bahan-bahan yang disimpan dalam lemari pendingin. Lalu, ada juga kerugian atas pendapatan. Kerugian ini disebabkan tidak berfungsinya alat produksi karena terkena peril. Seperti itu. Misal, batalnya kontrak penjualan karena perusahaan tidak berproduksi untuk sementara waktu sebab alat produksinya mengalami rusak berat. Yang kedua, ada kerugian berupa kewajiban kepada pihak lain atau liability exposure. Kerugian ini berupa kewajiban kepada pihak lain yang merasa dirugikan akibat kesalahan dari bisnisnya. Contohnya, ganti rugi yang harus diberikan oleh perusahaan angkutan umum kepada penumpang yang cedera akibat kecelakaan yang ada oleh kesalahan pengemudinya. Lalu yang ketiga ada kerugian personil atau personal exposure. Kerugian ini adalah kerugian yang menimpa personil atau orang-orang yang menjadi anggota dari karyawan
perusahaan, termasuk keluarganya. Yang pertama, seperti kematian atau kerugian yang menimpa keluarga karyawan akibat kematian, ketidakmampuan, dan pengangguran. Dengan melihat jenis dan kondisi kerugian potensial yang demikian, maka seorang manajer risiko harus selalu mempelajari dan mengevaluasi peristiwa-peristiwa kerugian yang telah diderita, mengikuti dan mempelajari peristiwa-peristiwa kerugian yang dilaporkan, lalu menghadiri pertemuan-pertemuan para manajer di dalam intern perusahaan, pertemuan dengan manajer risiko di tingkat regional, nasional, maupun internasional. Metode pengidentifikasian risiko. Yang pertama, menggunakan daftar pertanyaan atau kuesioner. Yang kedua, menggunakan laporan keuangan. Yang ketiga, menggunakan flowchart barang mulai dari bahan mentah menjadi barang jadi, sehingga dapat diketahui risiko-risiko yang dihadapi pada masing-masing tahap di aliran tersebut. Yang keempat, pemeriksaan atau inspeksi langsung. Yang kelima, mengadakan interaksi dengan pihak luar. Yang keenam, mengadakan interaksi dengan departemen atau bagian dalam perusahaan. Yang ketujuh, melakukan analisis terhadap kontrak-kontrak yang telah dibuat dengan perusahaan lain. Yang kedelapan, membuat dan menganalisis catatan statistik mengenai bermacam-macam kerugian yang dapat diderita. Yang kesembilan, mengadakan analisis lingkungan. Contoh kasus yang saya ambil dari manajemen risiko adalah kasus dari PT Astra Honda Motor terkait risiko regulasi dan hukum. Risiko ini dapat terjadi karena adanya perubahan regulasi atau hukum dari regulator atau pemerintah yang dapat mengancam posisi kompetitif dan kemampuan perusahaan untuk menjalankan bisnis secara efisien. Demikian juga dengan kebijakan internal perusahaan yang selalu berubah-ubah, termasuk di dalamnya ketidakpatuhan dalam standar industri. Risiko yang pertama, batasan-batasan dalam industri yang menyebabkan kehilangan peluang dan pendapatan dapat berdampak pada keuntungan yang dihasilkan, dan strategi yang diterapkan akan berubah. Risiko ini tidak dapat dihindari karena merupakan kebijakan pemerintah dalam menentukan batasan-batasan industri, sehingga manajemen harus menyiapkan langkah antisipasinya. Yang kedua, risiko perubahan regulasi pemerintah juga. Yang kedua, ada risiko yang tidak bisa diprediksi. Risiko ini memiliki dampak yang cukup besar. Ada kemampuan perusahaan untuk mendapatkan keuntungan, sehingga ketika risiko ini terjadi, manajemen diharapkan dapat menyesuaikan dengan regulasi yang baru secepatnya dan sebaiknya menyiapkan strategi cadangan untuk berjaga-jaga apabila regulasi pemerintah berubah lagi. Lalu yang ketiga, risiko kehilangan lisensi memiliki banyak sekali. Yang ketiga, risiko kehilangan lisensi memiliki dampak yang sangat besar pada kinerja perusahaan secara keseluruhan. Namun, risiko ini kecil kemungkinannya terjadi karena biasanya perusahaan akan segera mendaftarkan lisensinya begitu usaha telah berjalan. Risiko yang keempat adalah risiko yang memiliki dampak besar juga bagi perusahaan. Masalah sengketa dalam perjanjian kontrak dengan pihak lain dalam bentuk kerjasama maupun izin penggunaan aset atau lahan untuk mendirikan tower apabila tidak segera diselesaikan, maka akan menimbulkan masalah berkepanjangan yang bisa menyebabkan kinerja perusahaan menurun. Risiko ini dapat dicegah apabila kedua belah pihak dalam perjanjian saling mematuhi aturan yang ada. Dan risiko yang terakhir, tindakan manajemen yang melanggar aturan. Dan yang terakhir, tindakan manajemen yang melanggar aturan akan menyebabkan terganggunya kinerja perusahaan, baik sebagian maupun secara keseluruhan. Risiko ini dapat dicegah dengan selalu mematuhi peraturan yang ada dan tidak melakukan tindakan yang dapat merugikan perusahaan. Dan tidak melakukan tindakan yang dapat merugikan perusahaan. Jadi, ketidakpastian mengakibatkan adanya risiko bagi banyak pihak
yang berkepentingan, apalagi bagi dunia bisnis. Risiko tidak dapat diabaikan begitu saja. Menyusun daftar kerugian potensial dapat menjadi alternatif untuk menanggulangi adanya risiko ini. Artinya, berupaya untuk meminimumkan ketidakpastian agar kerugian yang ditimbulkan dapat dihilangkan atau diminimumkan melalui pengelolaan kerugian potensial. Sekian dari video yang saya sampaikan. Semoga video saya bermanfaat. Terima kasih untuk yang sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.